Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kas dan Rekening Giro Bank Indonesia. Yang pertama, nama saya Yonanda Kusuma, NIM 2018 017143. Di sini saya akan menjelaskan tentang kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing, yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Yang selanjutnya, petty cash. Pencatatan petty cash ada dua sistem. Yang pertama, sistem dana tetap dan sistem dana berfluktuasi. Untuk contoh soal petty cash ini, pada tanggal 1 Desember 2008 dibentuk dana kas kecil sebesar 200.000. Pada tanggal 5 Desember 2008 dibayar biaya transport lokal sebesar 25.000. Pada tanggal 10 Desember 2008 dibayar biaya rapat sebesar 30.000. Pada tanggal 15 Desember 2008 dibayar biaya langganan majalah sebesar 10.000. Dan pada tanggal 20 Desember 2008 dibayar biaya transport lokal sebesar 20.000. Dan tanggal 30 Desember 2008 dibayar biaya makan siang pegawai sebesar 50.000. Dan pada tanggal 31 Desember 2008 kas kecil diisi kembali sebesar 195.000. Untuk pencatatan transaksi dalam jurnal tersebut bila menggunakan Impress Fund System adalah pada tanggal 1 Desember 2008 DR dana kas kecil didebit sebesar 200.000 dan CR kas dikredit sebesar 200.000. Untuk tanggal 5 Desember 2008 DR biaya transport sebesar 45.000. Tanggal 10 Desember 2008 DR biaya rapat sebesar 30.000. Tanggal 15 Desember 2008 DR biaya majalah sebesar 10.000. Pada tanggal 20 Desember 2008 DR biaya koran sebesar 60.000. Dan pada tanggal 30 Desember 2008 biaya makan pegawai sebesar 50.000. Dan untuk tanggal 30 Desember 2008 ini kas dikredit sebesar 195.000. Untuk contoh soalnya, contoh pengambilan tunai. Pada tanggal 1 Desember 2008 Bank ABC Semarang mengambil tunai dana di Bank Indonesia Semarang sebesar 500 juta. Untuk pencatatan jurnalnya, DR kas sebesar 500 juta didebit dan CR Giro BI sebesar 500 juta dikredit. Sedangkan contoh penyetoran tunainya pada tanggal 3 Desember 2008, Bank ABC menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 300 juta. Untuk pencatatan jurnalnya, DR Giro BI sebesar 300 juta didebit dan CR kas sebesar 300 juta dikredit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kriteria pemenuhan giro wajib minimum. Dalam kriteria ini sudah ditentukan dengan tarif 5% oleh seluruh bank tanpa memperhatikan jumlah DPK. Selain itu, apabila bank yang memiliki DPK lebih dari 1 triliun sampai 10 triliun akan dikenakan tarif 1%. DPK yang lebih dari 10 triliun sampai 50 triliun akan dikenakan tarif 2%. DPK yang lebih dari 50 triliun akan dikenakan tarif 3%. Dan DPK sama dengan 1 triliun maka tidak akan dikenakan tarif giro wajib minimum. Persentase giro wajib minimum bank dalam rupiah atau valuta asing tersebut didasarkan pada DPK bank sebagai berikut. Yang pertama, untuk giro wajib minimum untuk masa laporan tanggal 1 sampai 7 persentase GWM yang ditetapkan untuk masa laporan yaitu seperti tanggal 6 sampai 23 bulan sebelumnya. Yang kedua, giro wajib minimum untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai 15 persentase giro wajib minimum yang ditetapkan yaitu sejak tanggal 24 sampai akhir bulan sebelumnya. Giro wajib minimum untuk tanggal 16 sampai 23 persentase untuk masa laporan yang ditetapkan yaitu sejak tanggal 1 sampai 7 bulan yang sama. Dan giro wajib minimum untuk masa laporan tanggal 24 sampai akhir bulan presentasi yang ditetapkan untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai 15 pada bulan yang sama. Selanjutnya ada jasa giro Bank Indonesia. Di dalam presentase jasa giro Bank Indonesia itu sudah ditetapkan sebesar 6,5%. Hal ini sudah menjadi peraturan Bank Indonesia nomor 7/49/PBI/2005. Untuk persentase jasa giro dalam 6,50%
6,5% merupakan tingkat bunga efektif tahunan yang ditentukan berdasarkan periode selama 360 hari. Dengan rumus tingkat bunga efektif sama dengan 1 ditambah tingkat bunga tahunan dibagi 360 hari minus 1. Dengan demikian, untuk pemenuhan kewajiban giro wajib minimum dalam rupiah sudah ditetapkan yaitu 0,0175% per hari. Untuk perhitungan jasa giro memuat kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dihitung berdasarkan saldo rekening giro rupiah bank yang tercatat dan diperoleh dari sistem accounting Indonesia. Yang kedua, jika jasa giro pada hari libur, maka pengkreditkan dapat dilakukan pada hari selanjutnya atau hari berikutnya. Yang ketiga, apabila terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pengkreditkan terkait dengan pemberian jasa giro oleh Bank Indonesia, maka Bank Indonesia dapat langsung mengkreditkan atau mendebit rekening giro yang bersangkutan. Selanjutnya, untuk contoh perhitungan, 1 ada Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai 15 bulan Januari sebesar 55 triliun. LDR di atas 90%. GWM harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar yang pertama dengan tarif 5% dikali 55 triliun sebesar 2.750 miliar dan 3% dikali 55 triliun sama dengan 1.650 miliar. Untuk tarif 5% dan 3% ini itu sudah ditentukan, di mana 5% merupakan tarif giro wajib minimum yang sudah ditetapkan oleh seluruh bank tanpa melihat jumlah DPK, dan 3% ini merupakan tarif DPK yang jumlahnya 5 triliun sampai 10 triliun itu tarifnya 3%. 5 triliun sampai 10 sampai 50 triliun itu tarifnya 3%. Terus saldo rekening giro Bank A dijumlahkan menjadi 4.400 miliar. Untuk perhitungannya dalam giro wajib minimum itu menggunakan poin yang kedua yaitu sebesar 1.650 miliar dikali 0,0175% sama dengan 288 miliar 750 juta. Dan di dalam jurnal Bank A itu DR Giro Bank Indonesia sebesar 288 miliar 750 juta di debit dan pendapatan bunga jasa giro sebesar 288 miliar 750 juta di kredit. Sementara bagian saldo untuk pemenuhan giro wajib minimum itu sebesar 2.750 miliar. Pemberian jasa giro tidak berlaku bagi bagian saldo rekening giro rupiah bank untuk pemenuhan ketentuan dalam pemenuhan giro wajib minimum dan bagian saldo rekening giro rupiah bank yang melebihi kewajiban giro wajib minimum. Untuk perhitungan dengan tidak memenuhi ketentuan dalam giro wajib minimum, contohnya Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai 15 Januari sebesar 800 miliar. LDR di atas 90 triliun. Giro wajib harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar 5% dikali 800 miliar adalah 40 miliar. Untuk saldo rekening giro rupiah di Bank A pada Bank Indonesia tanggal 24 yaitu sebesar 80 miliar atau 10% dari DPK dalam rupiah. Sehingga terhadap bagian saldo rekening giro rupiah bank untuk pemenuhan giro wajib minimum sebesar 5% yaitu 40 miliar. Hal ini tidak diberikan jasa giro karena jika DPK kurang dari 10
triliun itu kurang dari 1 triliun itu tidak diberikan jasa giro. Tidak ada pemenuhan giro wajib minimum. Terus selanjutnya bagian saldo rekening giro bank yang merupakan kewajiban tambahan pemeliharaan giro wajib minimum yang tidak memenuhi ketentuan. Contoh perhitungannya, Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah masa laporan tanggal 8 sampai 15 bulan Januari sebesar 20 triliun. LDR di atas 90%. GWM harian wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah tarif 5% dikali 20 triliun sama dengan 1 triliun dan 2% dikali 20 triliun sama dengan 400 miliar. Dalam hal ini, saldo rekening giro rupiah pada Bank A di Bank Indonesia tanggal 24 Januari adalah sebesar 1 triliun 200 miliar. Sehingga terdapat kekurangan 200 miliar. Dan untuk pemenuhan giro wajib minimum itu sebesar 1 triliun. Dan sedangkan kekurangan tersebut yang 200 miliar itu tidak diberikan jasa giro. Selanjutnya adalah sanksi pelanggaran giro wajib minimum. Bank dinyatakan melanggar giro wajib minimum apabila saldo harian rekening giro pada Bank Indonesia lebih kecil dari saldo harian rekening giro pada bank yang wajib dipelihara untuk pemenuhan giro wajib minimum. Dalam hal ini, rekening giro ini bersaldo positif, maka bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 hari. Selanjutnya adalah contoh 1 perhitungan sanksi bersaldo positif. Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 Januari sebesar 20 triliun rupiah. LDR di atas 90%. Giro wajib minimum harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir Januari. Maka ini 5% dikalikan 20 triliun ketemu 1 triliun. Selanjutnya 2% dikalikan 20 triliun ketemu 400 miliar. Maka saldo rekeningnya itu 1 triliun 400 miliar. Saldo rekening pada Bank A itu dikalikan 6% dikalikan DPK-nya. DPK-nya itu kan 20 triliun ketemu 1 triliun 200 miliar. Sehingga terdapat kekurangan 200 miliar itu dari saldo rekening sebesar 1 triliun 400 miliar dikurangi 1 triliun 200 miliar. Maka 200 miliar ini dikalikan 1,25 dikalikan 6 dikalikan 1 dibagi 360 dikalikan 100 ketemu 41.666.667 rupiah. Maka jurnal yang dicatat di Bank A adalah biaya lainnya penalti itu 41.666.667 rupiah di debit. Di kreditnya itu giro Bank Indonesia sebesar 41.666.667 rupiah. Pelanggaran sanksi bersaldo negatif. Bank A memiliki harian DPK dalam rupiah dalam masa sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 5 Januari sebesar 20 triliun. LDR di atas 90%. Giro wajib minimum harian wajib dipelihara untuk masa laporan sejak 24 sampai dengan akhir bulan Januari. Maka ini 5% dikalikan 20 triliun ketemu 1 triliun. Selanjutnya ini dikalikan 2%, 2% dikalikan 20 triliun ketemu 400 miliar.
saldo di rekening giro rupiah Bank A itu bersaldo negatif. Sehingga ini terdapat pemenuhan yang dipelihara sebesar 1.400 miliar. Bunga JIBOR itu sebesar 6%. Perhitungan suku bunga itu 7%. Maka perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran giro wajib minimum pada Bank A adalah 1.400 miliar dikalikan 125% dikalikan suku bunga JIBOR-nya itu 1,25 dikalikan hari kerja itu 6 kali 1 dibagi 360 kalikan 100. Maka ketemu 291.666.667 rupiah. Selanjutnya ini ditambah dengan yang perkalian saldo negatif. Itu untuk rumusnya saldo negatif kalikan 150% dikalikan suku bunga BOAB 1 hari tercatat pada BIPO dikalikan hari kerja dibagi 360 dikalikan 100. Maka saldo negatifnya itu kan 1.200 miliar. Itu dikalikan 150% itu menjadi 1,5 dikalikan 7 dikalikan 1 dibagi 360 dikalikan 100 ketemu 350 juta. Maka selanjutnya Bank A itu membuat jurnal 291.667 rupiah ditambah 350 juta itu ketemu 641.660.667 rupiah. Untuk slide selanjutnya adalah contoh kasus perhitungan GWM, jasa giro, dan sanksi pelanggaran GWM. Untuk contoh kasusnya adalah Bank ABC memiliki rata-rata harian DBK dalam rupiah sejak tanggal 8 sampai 15 Januari sebesar 55 triliun rupiah dengan perhitungan besarnya LDR dalam masa laporan minggu kedua adalah 80%. Saldo rekening giro rupiah pada Bank A di BI antara lain pada tanggal 24 Januari sebesar 9%, 25 9%, 26 sebesar 8,3%, 27 sebesar 10,1%, 28 sebesar 12,82%, 29 sebesar 11%, 30 Januari sebesar 9%, dan yang terakhir 31 Januari sebesar 9%. Diasumsikan pada tanggal 21, 24, 25, 31, dan 1 Februari merupakan hari libur dan rata-rata suku bunga jangka waktu 1 hari overnight dari JIBOR pada tanggal 26 Januari sebesar 8%. Untuk selanjutnya adalah perhitungan GWM. GWM harinya yang wajib dipelihara pada masa laporan 24 sampai akhir Januari sebesar 5% dari DBK atau 2.750 miliar rupiah sesuai dengan kriteria GWM poin pertama, ditambah dengan 3% dari DBK atau 1.650 miliar rupiah sesuai dengan poin kedua, kemudian ditambah lagi dengan 1% dari DBK atau 55 triliun rupiah berdasarkan LDR sebagaimana yang dimaksud dalam poin ketiga. Untuk selanjutnya adalah perhitungan jasa giro dan pencatatan jurnalnya. Perhitungan jasa giro untuk tanggal 27 hingga 30 Januari sebagai berikut: 0,0175% dikali 2.200 miliar rupiah menghasilkan 385 juta rupiah. Untuk pengkreditan jasa giro Bank Indonesia untuk masing-masing tanggal 27 hingga 30 Januari pada tanggal 2 Februari sebagai berikut: 4 dikali 385 juta rupiah dengan hasil 1.540 juta rupiah. Kemudian untuk pencatatan
dalam jurnalnya sebagai berikut. Giro Bank Indonesia 1.540.000.000 rupiah. Kemudian pendapatan bunga jasa giro untuk kredit 1.540.000 rupiah. 1.540 juta rupiah.